Saya Kristen, tadi minta permintaan di situ. Silahkan dibuka dulu kameranya, Bang. Iya. Abang Protestan atau Katolik, Bang? Sorry, biar saya nggak salah gitu dalam berdiskusinya. Saya Kristen. Oh, Protestan ya, baik. Mungkin abang ada yang mau ditanyakan atau saya boleh bertanya gitu. Atau Pak Dehe ini juga Protestan nih. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Pak Dehe, karena Pak Dehe juga mempunyai pertanyaan tentang Bible gitu, yang belum terselesaikan sampai sekarang. Oke, silakan kalau Anda mau bertanya Islam kepada saya akan jawab. Menurut Ustaz, Islam itu Tuhan itu kan zat, betul? Terus? Oke. Zat, kalau dalam ilmu pengetahuan adalah materi, sesuatu Beda. yang mempunyai makna. Bang, udah salah di situ abang. Bedakan zat dengan zat. Bukan yang dimaksud zat ya, zatullah itu bukan berarti zat kimia, zat padat, zat cair. Beda. Baik, saya ganti pertanyaannya. Baik. Boleh? Silakan. Nah, pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Menurut orang Islam, ya, Taurat dan Injil yang dipegang orang Kristen saat ini adalah sudah diselewengkan, betul? Betul. Oke. Jika sudah diselewengkan, artinya ada orang yang pernah membaca Taurat dan Injil itu yang asli, betul? Betul. Pertanyaan saya, siapa yang membaca Taurat dan Injil yang asli itu? Abang mau cari yang asli maksudnya? Iya, saya mau tanya aja. Anda kan mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan. Artinya Anda bisa mengoreksi itu sudah diselewengkan. Bagaimana caranya Anda mengoreksi bahwa kitab Injil yang ada saat ini adalah sudah diselewengkan? Saya mau bertanya, dijawab dengan jujur. Siapa yang sudah membaca kitab yang asli itu? Baik. Iman saudara. Mau pakai hadis kah? Mau pakai Qur'an kah? Itu pertanyaan saya. Karena kalau kita hanya mengatakan diselewengkan, saya juga bisa mengatakan Al-Quran diselewengkan. Tetapi saya tidak pernah membaca yang aslinya itu seperti apa. Nah, silakan Pak Ustadz, dijawab dengan secara jujur. Kita jujur-jujuran saja ya. Baik. Sebelum siapa yang sudah pernah membaca? Baik. Pertanyaan saya perjelas dulu, Bang. Siapa yang sudah membaca yang asli? Baik. Silakan. Ya, siapa sudah membaca yang asli? Berarti Abang cari yang asli gitu, dari Injil dan Taurat itu, biar saya perjelas. Anda kan mengatakan diselewengkan, sudah diselewengkan. Anda mengakui tadi, betul kan? Nah, kalau Anda berani mengatakan diselewengkan, siapapun Anda harus sudah pernah membaca yang asli. Baik. Saya mau bertanya yang asli. Gini Bang, saya paham pertanyaan Abang ya. Yang Abang cari itu yang aslinya fisiknya atau seperti apa gitu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bukti empirisnya, bukti yang tekstualnya. Baik, kalau tekstual dengan bukti fisik beda gitu, Bang. Saudara mengatakan bahwa saudara pernah melihat bahwa ini ada penyelewengan. Kalau enggak, siapapun bisa mengatakan itu penyelewengan, betul? Baik, saya akan tunjukkan yang asli, yang pernah dibaca, yang pernah membaca aslinya ya, dengan satu pertanyaan. Bukan, saya mau ditanya saja. Bentar, iya, Anda bertanya. Iya, bentar, Bang. Abang jangan ngotot dulu. Maksud saya, kalau Anda minta tunjukkan ya yang aslinya, siapa yang pernah bacanya, saya akan tunjukkan dengan satu syarat. Ya, silakan. Abang menjawab satu pertanyaan saya. Oke? Apa pertanyaannya? Boleh? Baik. Terbang ya, bentar. Nih.
Ya udah, bentar ya Bang ya. Nih perhatikan Bang ya. Nih saya mau tanya sama Abang dulu ya. Bang, ini gelas bening, air bening, betul? Tapi kita selesaikan dulu ini aja Pak Ustadz dulu. Iya, bentar biar Anda paham gitu. Iya, saya akan jawab dengan dalil, saya akan jawab dengan akal, dan saya akan tunjukkan fisiknya dengan satu syarat ya. Satu, ya, ini air bening. Ini saya umpamakan adalah Injil dan Taurat yang asli, tanpa campuran, tanpa diselewengkan. Oke, yang bening nih. Ya. Nah, kata Al-Qur'an saya dan kata saya ya, kata saya Taurat dan Injil itu telah diselewengkan, telah bercampur gitu. Sekarang saya campur ya. Tolong carikan air bening tadi. Silakan dicarikan air beningnya. Itu kan klaim Anda. Bukan klaim Bang, logika ya. Klaim Pak Ustadz. Ya udah, kalau ini klaim saya sepihak, carikan air beningnya mana? Sesuatu itu diselewengkan. Iya. Secara ilmiah. Iya, secara ilmiah nih, secara ilmiah. Tadi ada air bening. Bentar Bang, bentar jangan. Bentar. Tadi ada air bening yang saya tunjukkan kepada Anda. Setelah kata Qur'an ya bahwa Injil dan Taurat itu telah diselewengkan, telah bercampur-campur, saya campur dengan kopi saya. Sekarang saya minta carikan kepada Anda, mana air beningnya? Itu bukan bicara ilmiah, itu kan gelas di dalam air. Saya mau aja yang aslinya. Ya udah, artinya Bang gini. Kenapa saya memperagakan itu? Ya, makanya dengarkan penjelasan saya. Kenapa saya memperagakan itu? Artinya apa? Injil dan Taurat yang asli itu ya telah diselewengkan, telah bercampur. Artinya setelah dicampur itu dia nggak ada yang aslinya lagi. Nggak bisa lagi dicari yang aslinya. Seperti air bening ya, air kopi ini nggak bisa lah. Bentar dulu Bang, dengarkan dulu penjelasan saya ya. Anda kan bertanya kan kayak gitu ya. Dengarkan dulu sampai selesai ya jawabannya gitu biar Anda paham gitu. Oke? Nanti akan saya bawakan juga dalil ya. Jadi air kopi ini nggak bisa lagi dicari beningnya gitu. Nggak bisa lagi dicari beningnya. Artinya Injil dan Taurat yang asli itu nggak bisa lagi dicari, kecuali jalan satu-satunya ya, air kopi ini difilter supaya kembali jadi bening. Berarti ada alat untuk memfilter kopi ini supaya jadi putih kembali. Nah, begitulah bagaimana cara mengetahui siapa yang membaca Al-Qur'an dan Injil yang asli itu, yaitu dengan alat filter Al-Qur'an yang memverifikasinya. Baru air ini bisa jadi bening setelah difilter. Injil dan Taurat itu bisa diketahui yang aslinya setelah difilter oleh Qur'an. Gitu. Makanya kata Quran saya ya, fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Atau di dalam Quran surah Ali Imran ayat 78 pun ya dikatakan akan ada sebagian orang yang memutar-mutar lidah mereka membaca kitab, lalu dikatakannya itu adalah Alkitab dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Bukan. Contohnya kitab Anda dari penyelidikan, bukan. Jadi Bang, siapa yang pernah membaca Injil dan Taurat yang asli? Jelas Tuhan semesta alam yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Dialah yang pernah membaca yang aslinya, ya, tanpa fisiknya. Gitu.
gitu. Itu iman Anda. Bukan iman kalau saya, berdasarkan Bang. iman, iya, Itu logika. gitu. Kalau Logika itu. berdasarkan akal, nalar, logik. Nah, orang mengatakan bahwa barang itu diselewengkan, sudah tidak murni lagi, dia tahu yang murni itu seperti apa. Betul? Iya. Nah, Betul. Nah, sekarang Anda baca yang murni saja tidak pernah baca, tapi Anda Wah, ada mengatakan pernah saya itu baca, Bang. diselewengkan. Bagaimana logika Anda seperti itu? Contoh ya, Taurat 10 hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah pernah saya baca? Pernah, di dalam Al-Qur'an tertera gitu. Kayak gimana? Ayo. Itu yang aslinya. Makanya verifikasinya dari Quran. Saya bertanya. Dengar dulu, saya bertanya dulu. Paham nggak dengan pertanyaan saya tadi? Paham nggak pertanyaan? Ya, enggak, pertanyaan saya malah balik. Paham nggak dengan jawaban saya tadi? Lainnya mengatakan bahwa Anda belum menjawab itu. Saya bertanya. Loh, ya, Bang tadi saya jawab dengan akal sehat, dengan ilmiah, terus pakai dalil 2. Belum menjawab di mana? Aneh juga kalau Anda bilang belum menjawab. Udah saya bilang ya, yang aslinya yang pernah baca adalah Tuhan semesta alam ya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Dia yang baca aslinya. Yang aslinya berarti tersebut dia terakan di Al-Qur'an. Berarti tidak pernah baca manusia yang aslinya. Nabi Musa pernah baca, terus juga Yesus pernah baca yang asli. Siapa yang baca itu pertanyaan saya, siapa yang membaca yang aslinya itu? Nabi Musa dan Yesus. Anda mengatakan tadi bahwa yang bacanya adalah Tuhan yang Maha Esa, betul? Iya, yang pernah membaca satu Tuhan semesta alam, kedua Nabi Musa dan Yesus. Tuh. Manusia di bawah kolong langit ini. Nabi Musa dan Yesus jawabannya. Manusia di bawah kolong langit ini yang pernah membaca kitab yang asli. Nabi Musa dan Yesus. Sudah diselewengkan. Nabi Musa dan Yesus pernah baca aslinya. Kenapa? Apakah Anda hidup sejaman Yesus? Anda mengatakan itu sudah diselewengkan? Udah dibilang bagaimana Nabi Musa membaca yang asli ya, bagaimana Yesus membaca yang asli. Karena saya tidak sejaman, makanya Allah beritahu di Quran, ini loh ya Injil yang dulu kuturunkan kepada Nabi Isa. Ini loh 10 hukum Taurat yang kuturunkan kepada Nabi Isa. Makanya dia terakan di Al-Quran. Kesimpulannya Ustadz Yusuf PI, kalian tidak pernah membaca yang aslinya, tetapi kalian mengatakan itu sudah diselewengkan. Bang, gini, saya ini hidup di tahun 2025 ya, tidak sejaman dengan Nabi Musa, tidak sejaman juga dengan Yesus. Ya jelas saya nggak baca di zaman dulu. Bagaimana saya membaca yang asli dari Taurat Nabi Musa maupun Injilnya Nabi Yesus ya, Injilnya Isa, saya lihat dalam Quran filternya. Nah, artinya yang diselewengkan itu betul. Kalau kita bukan salah. Berarti kitab Anda yang diselewengkan itu betul, Bang. Salah. Bukan gugur. Ini sekali lagi saya jelaskan ya kepada Anda, dengarkan ya. Saya ya membaca yang aslinya dari Al-Qur'an saya. Ini loh kata Tuhan yang pernah kuturunkan aslinya kepada Nabi Musa. Ini loh yang pernah kuturunkan yang aslinya kepada Nabi Isa atau Yesus. Bagaimana bunyinya? Ya, ada di Al-Qur'an. Kalau saya nggak sejaman dengan Nabi Musa dengan Yesus, enggak. Makanya diselewengkan kitab Anda itu tidak bisa lagi dicari mana aslinya. Nggak bisa. Jadi hanya Al-Quran yang bisa memfilternya. Gitu, oke? Saya bertanya lagi. Apakah Al-Quran mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan?
Terbukti. Apa buktinya? Nah, terbukti. Apa Tadi saya buktinya? udah kasih ayat. Ya, nih saya udah kasih ayat. Bentar. Ali Imran ayat 78. Saya bukakan dulu buat Anda. Coba. Makanya perhatikan jawaban saya. Bukan Jangan ngotot kalian gitu. Ya. beriman kepada Coba kita Anda kita perhatikan beriman. dulu jawaban saya dan Bukan Anda pahami kalian agar Anda beriman jangan ngotot beriman dulu kepada gitu. Nih. kitab-kitab Bentar, sebelumnya. bentar. Nih jawaban saya perhatikan dulu. Ya, biar Anda paham. Nih ya. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar balikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Contohnya apa? Contohnya kitab Anda nih yang diselewengkan gitu. Kitab Anda yang diselewengkan ya. Kalau kita lihat ya di teks asli Yunaninya kagak ada, tiba-tiba terjemahannya ada. Tuh. Salah satu buktinya kitab Anda diselewengkan. Mau bukti nggak? Nih, saya kasih bukti sama Anda ya, kitab Anda diselewengkan. Nih, perhatikan ke layar. Boleh saya Ya. jawab? Bentar Boleh Bang. saya Saya jawab? harus Boleh harus saya kasih jawab? bukti dulu kan sama. Bentar. Oh, silakan. Saya harus kasih bukti dulu bahwa kitab Anda diselewengkan kan seperti yang dikata Al-Qur'an. Oke. Nih ya, ini salah satunya ya. Ini Anda perhatikan ya. Anda perhatikan di dalam layar nih ya. Ini adalah Markus ya. Nih, biar gede. Markus. Kita cari bab 16. Oke? Markus 16. Ya. Ini ayat ada berapa nih? Ya, kita lihat. Ayatnya ada berapa? Kitab aslinya cuma ada 8. Markus 16 nih ya. Markus 16. Ayat aslinya cuma ada 8. Kita lihat di kitab Anda, terjemahan kitab Anda nih ya, yang diselewengkan. Markus nih ya. 16. Ya. Ada berapa Markus 16? Nih. Silakan. Nah, ada berapa Markus 16? Ada 20. Padahal ya, yang aslinya cuma ada 8. Ya, aslinya cuma ada 8. Tiba-tiba di kitab Anda ada 20. Ini ya penyelewengan ya, penambahan dari kalian sehingga sesuai dikatakan Al-Quran bahwa kalian itu ya menyelewengkan kitab-kitab dan ajaran para nabi gitu. Firman siapa coba? Dari 9 sampai 20. Firman LAI gitu. Tuh buktinya kitab kalian diselewengkan. Mau lagi? Banyak. Ini saya tunjukkan cuma satu ya. Banyak masih penyelewengan di kitab Anda. Silakan Anda tanggapi. Cukup? Ya. Baik. Bukankah Al-Quran berperang dengan dirinya sendiri? Di satu sisi kalian harus beriman kepada Taurat dan Injil atau kitab sebelumnya. Tadi dikatakan diselewengkan. Nah, tadi dikatakan Pak Ustadz itu diselewengkan. Tapi di suatu sisi kalian diminta untuk beriman kepada kitab sebelum Quran dan Injil. Sebelum Al-Quran maksudnya. Betul tidak perkataan saya ini? Nah, Betul, tadi dikatakan diselewengkan. Nah, bagaimana kalian beriman kepada kitab yang sudah diselewengkan ini? Pertanyaan saya itu. Baik. Bagaimana Ya, caranya kalian beriman kepada kitab yang sudah diselewengkan? Bagaimana caranya? Baik, silakan. saya jawab ya, pakai dalil ya. Nih, ya. Ya. Pakai dalil. Anda nanti bisa juga buka surah Al-Maidah ya, ayat 44 sampai 50. Ini saya bacakan sama Anda ya. Sungguh ya, kami menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Oke? Dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah. Oke, ya.
Habis itu di ayat 46-nya, ya, di ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Oke, dalam Injil, ya. Lalu bagaimana mengikuti Taurat dan Injil ini? Nih, ada di ayat 48-nya. Ya. Di ayat 48-nya kata Allah, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Jadi cara mengikutinya, ya, sekali lagi, yang telah difilter oleh Al-Qur'an. Tuh ya. Oke, makanya kata Allah seperti apa? Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah. Ya, kalau mau tahu Taurat yang asli petunjuknya, kata Allah, mau tahu Injil yang asli petunjuknya, ada di dalam Quran semua. Tuh, cara mengimaninya. Gimana cara mengimaninya? Dulu Tuhan semesta alam, Bang, ya, menurunkan kepada Nabi Musa 10 hukum Taurat. Ada di Quran semua. Dulu Nabi Isa menyampaikan sembahlah Allah, ada di Quran juga. Itulah Injil dan Taurat yang kami imani, yang pernah disampaikan Nabi Musa, ya, terus yang pernah disampaikan dengan Nabi Isa. Karena yang disampaikan Nabi Musa dan yang disampaikan Nabi Isa itu tidak bertabrakan dengan ajaran Islam, sama gitu. Itu jawabannya. Berarti ada dalilnya. Anda mengklaim bahwa kitab Anda lengkap, betul? Saya bertanya dulu. Berarti Anda mengklaim bahwa kitab Anda lengkap, betul? Bang, ya jelas menjelaskan Taurat dan Injil, kitab saya ada juga gitu. Jelas, oke. Bagaimana Anda tahu siapa istri? Ada berapa istri Ibrahim? Nggak nyambung. Kalau kita berbicara Taurat, ya, Bang, kita itu berbicara Taurat, hukum Taurat dan Injil. Ngapain pula nanya istri orang? Nggak nyambung gitu, Bang, nggak nyambung. Anda tanya istri orang, nggak nyambung. Yang kita bahas itu masalah hukum Taurat yang dibawa Nabi Musa, ya, terus yang dibawa oleh Nabi Isa Injilnya. Lalu Anda tanya istri orang. Ini apa deh? Yang kita bahas yang turun kepada Nabi Musa, ya, Taurat. Yang kita bahas turun kepada Nabi Isa. Yang ditanya istri orang. Lelucon apa sih, Bang, yang Anda bahas? Bukan itu. Bagaimana Anda tahu kalau bukan baca dari Bible? Maksud saya gitu. Bang, kayak gini aja ya. Betulkah? Ya, betulkah Bible Anda? Bukan baca dari Bible, sedangkan di dari Quran jadi tidak ada. Dari Quran? Saya tahu 10 hukum Taurat Nabi Musa, saya taunya dari Quran, bukan dari Bible. Apa? Iya, 10 hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, saya tahunya dari Quran, bukan dari Bible. Apa hubungannya dengan hukum Taurat? Anda mengklaim tadi bahwa kitab Anda lengkap, siapa istri Adam di dalam Al-Quran? Coba tunjukkan dalilnya kepada saya. Bang, Al-Quran itu tidak membicarakan istri orang, enggak. Al-Quran itu bicara hukum, bicara ajaran para nabi. Sekarang saya mau tanya, saya balik tanya kepada Anda, siapa istri Adam di kitab Anda? Bentar, siapa istri Adam di kitab Anda, siapa? Coba, saya mau tahu. Pertanyaan saya satu kepada Anda. Coba, bentar dulu. Saya mau tanya, jika kata Anda kitab Anda lengkap dan asli, Bang, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya, siapa istri Adam dalam kitab Anda? Nah, Bang, Anda di mute moderator ya. Tuh, ya ganti, makanya gantian ngomong. Anda ngomong apa nggak kedengaran, Bang, masalahnya. Ya, karena Anda nggak mau gantian ngomong di mute moderator gitu. Makanya saya akan dengarkan Anda setelah Anda dengarkan saya, oke? Jangan tabrakan gitu. Oke? Sekarang saya mau tanya sama Anda, ya.
saya mau tanya sama Anda, siapa nama istri Adam di kitab Anda? Siapa nama istri Adam di kitab Anda? Hawa. Dari mana Anda dapat Hawa? Hawa itu ya diambil dari hadis kami. Gak ada istri Nabi Adam di kitab Anda itu Hawa. Nama aslinya If. Di kitab Anda nama istri Nabi Adam bukan Hawa tapi If. Hawa itu ngambil dari hadis kami. Kayak gimana sini ya, Kejadian 3 saya bukakan ya. Nah, ini kalau Ustaz bicara seperti ini berarti mau Ngawur Anda masalahnya ya. Betulan Nggak ada istri Nabi Adam itu Hawa di kitab Anda, nggak ada, Bang. Nih, saya tunjukkan sama Anda. Ibrahim ada berapa di dalam kitab Anda? Bentar, jangan kemana-mana, kita bahas dulu satu. Ya. Hadis belakangan itu, saya tanya Al-Qurannya dulu. Bentar ya. Bentar, silakan. Biar kita berdata kan kayak gitu ya. Nih, saya kasih tahu sama Anda. Ya, Hawa itu ngambil di hadis kami, bukan di Bible Anda. Gimana sih? Lelucon macam apa? Nih kan? Manusia itu memberi nama Hawa, kan gitu. Ini kan bahasa Indonesia udah diterjemahkan. Nama aslinya siapa nih? Biar Anda tahu ya. Nih, nama aslinya If. Bang, bentar ya. Bahasa aslinya ya, nama aslinya adalah kafah. If, bukan Hawa. Nama istri Adam di perjanjian lama kafah ya, kafah atau bahasa Inggrisnya if. Nggak ada Hawa. Hawa itu adanya di hadis kami. Ya, ada nih saya tunjukkan hadis tentang istri Nabi Adam Hawa. Saya terimalah. Bentar. Saya terimalah itu ya. Katakanlah itu ya menurut hadis Anda lah. Tetapi kan ada, kalau dalam Quran Anda ada nggak dijelaskan bahwa itu istri Adam itu punya nama? Di Al-Quran, di hadis belakangan. Bang, Al-Quran ya Bang ya. Al-Quran tidak membicarakan istri Adam. Al-Quran membicarakan Adamnya. Gimana sih? Istrinya nggak ada. Tentang istri Nabi Adam itu ada di hadis. Nih ya. Berarti tidak terperinci dong. Padahal klaimnya jadi Allah itu menceritakan tentang hukum-hukumnya ya. Kalau untuk masalah backgroundnya diceritakan oleh hadis nih ya nih. Biar Abang tahu gitu. Pertanyaan saya, apakah hadis wahyu? Nih ya. Nih dalam Al-Quran, wahai Adam ya, tinggallah engkau dan istrimu. Siapa nama istri Adam? Enggak disebutkan di Al-Quran. Lalu siapa yang menjelaskan ya? Siapa yang menjelaskan? Nabi Muhammad menjelaskan nama istri Nabi Adam itu Hawa. Ini enggak sih? Lalu Anda mau mencontek hadis kami gitu, menamakan Hawa di kitab Anda. Mimpi. Jadi urusan istri Nabi Adam itu bernama Hawa, nyonteknya dari hadis kami. Aduh, makanya lah revisi lagi itu kitab ya, karena di kitab Anda itu bahasa Ibraninya kafah, bahasa Inggrisnya if. Hawa itu bahasa Arab. Ada kan istrinya kan? Entah apapun namanya. Kenapa? Ada kan? Ada namanya di kitab saya. Bahasa Ibrani. Saya tidak mengerti bahasa Ibrani, ya. Iya, bahasa Ibraninya kafah. Ada kan? Ya. Ada kafah. Kalau di Al-Quran kan tidak ada. Ada. Lah, ini ya. Mana? Ya. Apakah hadis wahyu? Ya. Saya tanya dulu, apakah hadis wahyu? Bentar. Anda kan nyarinya di Al-Quran, tuh ya. Ini saya tampilkan ayatnya, ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35, ya. Allah berfirman, tinggallah engkau dan istrimu ya kepada Adam di dalam surga, tuh ya.
Makanlah dengan nikmat ya berbagai Siapa makanan. Siapa istrinya? Nih Siapa Hawa, istrinya udah itu? dibilang Hawa nih. Ayat bawahnya tuh ya. Hawa, lo tuh ya Hawa. Hawa Anda istri bisa- Adam tinggal tuh. like, Ustaz. Saya nggak Apanya nggak nge-like? bisa lihat. Eh, istri Saya nggak bisa Adam lihat Hawa Ustaz tuh ya. begitu. Kalian nggak bisa lihat. Alasan pula nggak bisa lihat. Teman-teman semuanya, teman-teman bisa lihat nggak? Tolong tulis di kolom komentar gitu. Bisa lihat nggak teman-teman? Gini, bisa lihat nggak teman-teman data yang saya tampilkan? Secara ilmiah, bukan secara iman, ya oke. Saya kembali lagi ke tadi. Secara akal, pasti dia tahu bahwa yang diselewengkan itu apa. Dan dia pernah tadi kan membaca udah- yang aslinya. Oke, Enggak, itu Bang, belum tadi terjawab. sudah saya tunjukkan penyelewengannya di kitab Anda. Nggak ada bantahan Anda. Apa bantahan Anda penyelewengan di kitab Anda tadi? Nggak ada kan? Bukti Al-Quran itu benar. Itu kan Kitab klaim Anda Anda. telah diselewengkan. Klaim Anda. Bukan klaim saya, Loh, itu bagaimana data Anda- Kristen. Tadi Anda mengatakan penyelewengan. Loh, kodeks Sinaiticus Sekarang itu Anda bukan baca data itu, Islam, yang Anda bukan baca klaim tadi saya. itu bukan tuh. Bang, itu Saya adalah tanya data dulu, Kristen. yang Anda baca itu Aduh, penyelewengan ini. terpalsu. Nah, Saya emangnya tanya dulu, Anda yang Anda baca- Anda mau menganggap kitab Anda ini palsu? Hah? Anda mau menganggap kitab Anda ini palsu gitu? Yang Anda baca ini, saya bertanya menurut Anda, yang Anda baca ini yang apakah menurut Anda itu yang asli atau yang palsu? Bang, Kristen seluruh dunia merujuk ke sini, Bang. Ya, Saya tidak Kristen mengatakan dunia, kitab palsu. ya. Saya mengatakan apakah menurut Anda, bukan menurut saya. Apanya? Menurut Anda, kalau saya mengatakan itu asli, itu menurut saya. Kalau menurut Anda, apakah yang Anda baca tadi asli atau palsu? Yang mana? Tidak murni tadi. Biba terjemahan ini? Yang Anda baca tadi, Hah? yang Anda baca tadi, yang kata Yang saya baca yang mana? Yang mana? Loh, tadi yang Anda Markus segala macam itu tadi. Ya iya ini palsu, Bang, palsu, diselewengkan. Mau lagi? Yang aslinya mana? Saya tanya asli yang mana? Bang, ini kodeks Sinaiticus Aslinya ya. mana? Di Pak. Anda Bentar mengatakan dulu, makanya kan Anda minta tunjukkan yang aslinya, kata Anda. Makanya perhatikan Ya, datanya. tunjukkan Anda kepada minta saya. tunjukkan yang Aslinya aslinya. Baik, Bang, ini kodeks Sinaiticus dipakai Kristen seluruh dunia, ya. Dan di sini naskah atau manuskrip dari kitab Kristen ada, ya semuanya. Mau lagi Anda, ya penyelewengan apa lagi yang dikatakan Quran bahwa kitab Anda telah diseleweng? Ini salah satunya, ya. Nyambung. Belum nyambung. Yohanes 8 ya, ayatnya dari 12 nih, ya. Ya, betul. Saya tanya Ya, dulu, nih Anda saya bukakan sama Anda biar Anda tahu kata Quran kitab Anda itu diselewengkan. Nih, ya penyelewengannya salah satunya nih ya. Nih, salah satu penyelewengannya. Itu kan klaim Quran. Bukan klaim Quran, ini Kami juga situs tidak percaya Kristen. Quran kok. Bukan, ini bukan klaim Al-Quran, tapi Kami tidak pembuktiannya percaya dari dengan- kitab Anda, dengan kitab Al-Quran Kristen itu. sendiri, Anda gitu, oke? mengatakan Al-Quran mengatakan bahwa kita Ya sudah, betul nggak yang dikatakan Apa oleh itu Al-Quran bahwa kitab Anda diselewengkan, betul kan gitu ya? Betul nggak kata Quran ya kitab Anda diselewengkan? Kita cek gitu, ya. Itu kan menurut Ini kitab, iman Anda. ini kitab Anda, Menurut ya. iman Ini Anda. kitab Anda, ini kitab Betul asli kan? Anda, Menurut bahasanya iman Anda. Yunani, kan Apa gitu, yang percaya ya. dengan kitab Mari Anda? kita kemari kita baca, ya. bicara pakai Saya akal tampilkan saja, penyelewengannya pakai gitu, baik ya. Coba perhatikan penyelewengannya. Bukan bicara Apa yang pakai dikatakan akal oleh saja, Al-Quran bukan itu iman. betul atau tidak gitu. Ini Yohanes 8 ya. Yohanes bab 8. Di sini ayatnya dari 12 ya. Nih. Dari 12. Manuskripnya dari ayat 12. Lihat terjemahan Anda penyelewengannya. Yohanes 8 dari ayat 1. Betul aja kata Quran ya, kitab kalian itu diselewengkan ya, ditambah-tambahi. Nih ya, bukti gitu pakai data. Ya, betul bukan klaim
klaim saya bukan Yang klaim Anda baca Al-Quran, itu kitab tapi yang mana? kitab Anda sendiri, ya Alkitab Anda sendiri yang menunjukkan penyelewengan itu. Yang Anda baca itu kitab yang mana? Sekarang saya tanya, ini asli atau tidak bahasa Yunani ini? Hah? Jangan tanya bahasa Yunani, saya nggak ngerti bahasa Yunani. Ya udah. Kita Ini bicara kodeks Sinaiticus. yang ini aja, nggak usah terlalu dalam-dalam lah. Iya, ini kodeks Sinaiticus. Saya tanya dulu, kodeks Sinaiticus ini, ya Bang ya, dipakai Kristen seluruh dunia, oke? Rujukannya ke sini semua. Oke? Anda percaya nggak? Ini milik situs Kristen ini betul atau salah? Yang mana itu? Kodeks ini yang dipakai di orang Kristen seluruh dunia ini. Saya memakai Bible. Jadi Iya, saya percaya Anda kan Bible. memakai Bible. Diterjemahkan kan Bible Anda? Betul. Iya. Dia mengambil terjemahannya dari mana? Dari sini, betul? Teksnya bahasa dari Yunani. sini. Dari bahasa Yunani, betul? Nih, dari sini. Betul, dari Yunani. Berarti Anda percaya kan dengan ini? Yang mana Oke. Anda percaya? Nih, rujukan Kristen seluruh dunia ini Anda percaya kan? Yang kitab dari bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia saya. Memang Nih bahasa Yunaninya ya. Ini bahasa Yunaninya nih. Yunani. Dan saya tidak mengerti bahasa Yunani karena kami Iya, tidak saya- belajar bahasa Yunani. Saya juga tidak mengerti bahasa Yunani ya, tapi di dalam teks Yunaninya ini ya, kita lihat Yohanes pasal 8 Anda saja ayatnya, tidak mengerti bahasa ya, Yunani, bahasa ayatnya Yunani. Bang ya, ditunjukkan oleh kodek ini ya dari ayat 12 nih ya, nggak ada ayat satunya, dari ayat 12 Yohanes 8 ya, di kitab aslinya dari ayat 12 yang ditemukan bahasa Yunaninya ya. Tiba-tiba setelah diterjemahkan Tadi Anda mengakui Yohanes 8 Anda dari tidak tahu ayat bahasa 1 Yunani. bukan Sekarang ayat Anda 12. bicara tentang Yunani. Sekarang saya mau tanya, 1 sampai 11 ini siapa tukang tambahi? Siapa tukang tambahi 1 sampai 11? Tadi Anda sudah mengakui bahwa Anda juga tidak paham bahasa Enggak masalah sama Sekarang kita ngomong nggak dengan paham bahasa Yunani. Saya nggak bisa baca Yunani ya. Tapi di kodek ini bahasa Tapi kan sudah Yunani, diakui. iya kita nggak masalah Kan kita Anda bisa sudah baca mengakui. atau tidak, kan gitu. Sekarang Anda Yang kita menyanyikan cek itu bahasa teksnya Yunani yang ini, seperti ya ada berapa, kan gitu. Yang kita cek bukan masalah baca bisa atau tidak, oke? Di sini teksnya yang ditemukan Yohanes 8, ya ayatnya dari 12, bukan masalah membacanya, ya. Teksnya Yunaninya Yohanes 8 ditemukan dari ayat 12. Tiba-tiba ya di terjemahan kitab Anda ini dari 1 sampai 11 ini siapa tukang tambahi? Tukang selewengkan siapa? Saya mau tanya siapa tukang selewengkan kitab Anda nih 1 sampai 11-nya? Anda yang mengatakan diselewengkan itu, bukan kami. Kami Ya udah, ini siapa Tetapi tukang Anda tambahi? mengatakan menyelewengkan tapi tidak punya bukti. Ini Anda buktinya. yang aslinya aja. Gimana? Mengatakan itu diselewengkan. Ini buktinya. Dari mana Kau lihat nih di layar buktinya, ya. Buktinya diselewengkan nih. Katakanlah terjemahan bahasa. Dengar Ustaz. Oke. Ustaz. Kita tidak bicara tentang terjemahan Indonesia ya. Ya, kita Oke. bicara tentang seluruh dunia. Nah, oke. Kita Ini bicara seluruh tentang dunia pakai ini, oke? Artinya, ya, oke. Nah, Kita ke situ ya. Nah, sekarang Anda mengatakan tadi kitab yang di seluruh dunia ini sudah diselewengkan. Katakanlah kita tidak bicara yang kitab yang terjemahan bahasa Indonesia ini. baik. Apanya yang diselewengkan itu tadi? Baik, makanya perhatikan apanya yang diselewengkan ya. Ini kitab dari seluruh Anda pernah dunia. membaca yang aslinya. Bahasanya Anda yang mengatakan diselewengkan, tetapi Anda Bang, tidak di sini membaca yang ya Anda bisa lihat ya dari kodeknya ini ya, dari kodeknya ini nggak ada satu tuh nggak ada. Makanya Anda perhatikan kitab Anda ayat 1 tuh nggak ada gitu, paham? Inilah naskahnya.
Mari kita lihat penyelewengannya. Yohanes 8 ayatnya yang ditemukan dari ayat 12 ya. Sampai berapa nih? Sampai 59. Sekarang kita buka ya kitab seluruh dunia. Ya, ini kitab seluruh dunia. Termasuk salah satunya terjemahan Indonesia. Yohanes 8 ternyata dari 1. Padahal kitab aslinya dari 12. Bukan dari 1. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. 1 sampai 11 siapa yang tukang selewengkan? Udah yang itu Anda aja. Persoalkan. Nah dulu. Yang Anda persoalkan apakah terjemahan bahasa Indonesianya atau kitab seluruh dunia? Nah, kitab seluruh dunia sama, Bang. Yang Anda persoalkan. Mau versi Inggris pun ya nih, beberapa versi di sini dapat kita cari nih ya. Nih, ya. Dapat kita cari. Ya, seluruh versi seluruh dunia gitu. Ah, tuh. Ayo, ada Greeknya juga pula. Tuh. Yang terseleweng itu yang di mana? Ya udah, ayat 1 ya. Baik. Yang diselewengkan ayat yang diselewengkan orang Indonesia hari inilah. Kita bicara ya, tentang ayat 1 sampai 11 itu tambahan siapa? Penyelewengan dari siapa? Padahal ya di teks Yunaninya dari 12 nih. Ya, dari 12. Sekarang di Indonesia dari 1, bukan 12. 1 sampai 11 siapa tukang selewengkan? Itu kan kitab Indonesia, Pak Ustaz. Salah nih, salah gitu menurut Anda. Kitab seluruh dunia. Salah menurut Anda gitu. Saya mau bertanya itu. Ya udah, kalau Anda mau kitab seluruh dunia, kan saya tampilkan ya teks seluruh dunia nih. Ayo. Enggak, saya bertanya, Al-Qur'an yang mengatakan Kristen. Ya udah, Bang, itu udah saya buktikan penyelewengannya. Enggak ada bantahan dari Anda masalahnya. Itu buktinya tadi, mana bantahannya? Kitab Indonesia. Bang, itu buktinya tadi penyelewengannya, mana bantahannya? Bantahannya mana? Data bantahannya mana? Itu data bukti kitab Anda diselewengkan. Ya. Sekarang bantahannya mana? Bantahan apa? Kan Anda harus mengajukan data. Anda kan yang mengatakan bahwa kitab diselewengkan. Bukan saya disuruh minta data. Anda minta data. Kan Anda menuntut saya minta buktikan, betul? Kan harus membuktikan. Harus seperti itu. Anda kan minta buktikan bahwa kitab Anda diselewengkan kan? Nah, kan Anda minta buktikan kan? Gini Pak, saya mau minta buktikan. Anda harus Ya membuktikan udah, itu. tadi saya sampaikan buktinya kepada Anda, mana bantahannya? Saya buktikan dengan data, bukan asal ngomong bicara. Kan kayak gitu. Tadi buktinya dari kitab Anda, dari datanya ya, bahwa kitab Anda telah diselewengkan. Sekarang mana bantahannya mana? Anda disuruh beriman saja tidak tahu apa yang diimani. Bang, ya banyak belajar ya Bang ya gitu. Kalau ngomong sama saya nggak bisa sembarangan Bang. Nggak bisa sembarangan ngomong sama saya. Kalau Anda nggak ada bantahannya, ya nggak usah ngotot gitu. Bukannya nggak ngerti, tapi memang kagak mau ngerti. Dia ngerti, tapi memang sengaja apa? Sengaja kagak mau ngerti. Aduh. Kayak gimana? Tadi mengatakan diselewengkan. Anda baca aja kagak? Udah dibilang ya, Anda minta kata Qur'an diselewengkan. Anda tuntut saya kan gitu, membuktikan Al-Quran saya benar atau tidak. Saya buktikan tuh dari kitab Anda. Di mana penyelewengannya? Setelah saya tunjukkan penyelewengannya, nggak ada bantahan dari Anda. Dan kayak gimana, Bang? Cari aja dulu bantahannya ya. Cari dulu bantahannya. Ya. Buktikan Al-Quran saya salah ya. Buktikan Al-Quran saya salah.
Saat ini nggak ada bantahannya, ternyata betul. Ayo, nggak usah ngotot pakai kepala dingin, pakai data, pakai belajar gitu. Yang tidak bisa dibuktikan itu klaim yang Aduh. menurut saya. Misalkan gini, klaim yang gugur. Di dalam Taurat dan Injil tertulis ada Nabi Muhammad. Dari mana? Coba Anda baca Bible dari Kejadian, ada nggak tulisan Muhammad di situ? Siapa bilang? Ada nggak di situ? Siapa bilang Kejadian itu Taurat? Itu dari mana itu? Udah dibilang kitab Anda sekarang udah diselewengkan kan gitu. Udah ngapain saya cari di kitab bilang diselewengkan coba. Aduh, ngapain coba saya nyari? Ngapain? Coba Anda pikir, ngapain Anda menyuruh saya mencari Nabi Muhammad di kitab yang diselewengkan? Ngapain? Gak bakal ada. Kitabnya udah diselewengkan. Ya. Gak bakalan ada. Udah ada. Anda jangan pakai kitab yang diselewengkan sama saya. Ya, untuk masalah Nabi Muhammad gak bakalan ada dalam kitab penyelewengan, gak ada. Nggak bakalan ada. Betul, berarti kitab Anda itu kitab penyelewengan. Karena Nabi Muhammad pun tidak tercatatkan kata Anda. Tuh, betul tuh. Mana kitab aslinya ada di situ? Iya. Mana di kitab? Apanya? Di situ di mana? Udah cari aja di Qur'an yang aslinya yang mana. Yang aslinya yang mana kan bisa Anda cari di Qur'an. Enggak ada, itu kan cuma klaimnya Al-Quran. Bentar bang. Oke, itu kan klaimnya Al-Quran saja. Ustadz Yusuf tadi udah, sebentar bang, sebentar. Tadi Ustadz Yusuf udah membuktikan dengan Al-Quran. Udah, turunkan aja saya. Kalau sebentar, diam dulu, sebentar. Nggak ada bantahannya sampai sekarang. Bicara dengan siapa? Saya bicara dengan sekali sebenarnya ilmiah. Kalau ada yang lain, sebentar bang, makanya kau nggak paham bang, kau ngomong terus, nggak perlu di-mute, kau diam. Udah ditunjukkan secara ilmiah tadi. Nah tentang Bible tadi ditunjukkan ada tambahan beberapa ayat. Nggak perlu Ustadz Yusuf menjelaskan dengan cara membacanya. Kau pun bisa. Ada 5 misalkan, terus ada 11 itu tambahan namanya. Nah, saya diskusi dengan maksudnya siapa? orang cuma kau saja yang nggak paham. Iya, saya datang untuk menjelaskan. Nggak perlu saya. Masalahnya kau nggak paham. Ini tambahkan itu ada 11. Kau nggak paham. Nah, saya turun itu aja. artinya ada tambahan. Ya udah. Sama kalian. Ya udah ya kalau kayak gitu ya. Silakan turun aja. Nanti cari buktinya dulu ya, Pak ya, silakan ya. Nanti cari bantahannya ya. Buktikannya, saya tantang balik Anda ya, buktikan Al-Quran saya salah tuh ya. Mana bantahannya? Kan kayak gitu ya. Buktikan Al-Quran saya salah. Saya udah tunjukkan penyelewengan kitab Anda. Mana bantahannya? Kan gitu. Gitu ya teman-teman. Yang gak bicara sembarangan saya. Pak Dehe mungkin ada pelajaran yang dapat diambil dari situ. Silakan Pak Dehe, mungkin ada tambahan dari Pak Dehe. Ya tadi kan kitabnya Pak Dehe, terlepas itu mau diterima atau tidak kan kayak gitu, atau Pak Dehe mau mempertanyakan kan juga silakan gitu Pak. Baik Pak Ustadz, saya tidak begitu mempermasalahkan karena kita ini kan sudah beda keyakinan. Pastinya beliau tadi mencari data juga bahwa seharusnya betul ya, bahwa ayat 1 sampai 11 itu ada gitu naskahnya. Nah begitu, jadi dia terlalu fokus pada pendapatnya sendiri. Itu pendapat sendiri. Gimana Pak membenarkan hanya pakai mulut, hanya pakai omongan, nggak ada data. Lalu di mana benarnya kan gitu? Mestinya kalau dia memang nggak tahu ya dia katakan di Alkitab Bible kami itu yang tertulis yang ada di Indonesia. Seharusnya. Jadi dia nggak mengaku. Contohnya Pak Ustaz nanya ke saya, ya ini yang kami baca. Karena yang aslinya juga kami nggak tahu yang mana. Begitu Pak Ustaz pendapat saya. Nggak mau jujur Pak Dehe masalahnya.
berbelit-belit terus, jadi makan waktu jadinya. Gitu, betul. Udah sampai setengah 12 pula tempat saya. Iya benar Pak Ustaz, udah mulai malam. Gak apa-apa, lanjut kita Pak Dehe. Baik Pak Ustaz. Masih teman-teman yang di YouTube saya 1.300 masih melek matanya masalahnya. Di sini 12.400 masih melek juga. Selamat malam. Salah pencet Pak Ustaz. Salah pencet. Baik. Sekali gitu saya ganti dulu ya. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makanya saya suruh ya belajar ya biar apa ya biar ada bantahannya kan kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan. Mana dari Kristen yang mau naik? Tulis saya Kristen gitu. Nggak ada lagi Bu Menteri, nggak ada. Nggak ada, Bu Menterinya nggak ada. Mana ini Bu Menteri? Nggak ada teman-teman. Saya nggak nanya kalian jomblo atau tidak. Yang saya tanya kalian Kristen atau bukan. Yang Kristen naik ya. Ngapain pula kau jawab saya jomblo? Aduh. Yang mana? Yang Kristen. Si Grace. Mana Grace? Ayo tulis saya Kristen gitu. Saya naikin. Bentar ya. Bentar. Cumi, ya udah. Pak Dehe sopan banget katanya. Yang di YouTube 1.300 penontonnya, like-nya baru 400. Bantulah like ya. Bantulah like 800 kayak ya like-nya. Ini 1.300 penontonnya, yang like 450. Jauh kali. Aduh. Mana yang Kristen mana? Kita nggak naikin Islam ya. Kita naikin yang Kristen. Udah. Kalau Anda Kristen, ya silakan Anda tulis saya Kristen, saya naikin langsung. Ayo. Biar nggak memperlambat waktu karena udah jam 12 malam. Padahal saya terima satu Kristen lagi ya. Habis itu kita op ya. Halo, selamat malam. Malam Bang. Bang Niko ya. Bang Nito, sorry Bang. Kita diskusi yang bisa open cam gitu. Coba Abang cari dulu ya. Abang Islam atau Kristen sih? Islam Bang, Islam. Ada yang mau Anda sampaikan? Soalnya wajib open cam masalahnya. Sudah sampai lagi Pak. Tiap malam nonton Pak Yusuf ini. Kenapa Bang? Iya. Terus semangat untuk pendakwaan Islam ya. Oke. Ya, karena yang tadi aja yang oten tadi siapa namanya yang dijelasin tapi dia nggak mau apa namanya penjelasan yang dijelaskan Pak Ustadz ya. Artinya nggak apa-apa. Artinya saya lihat juga dia dengarnya kurang pas saja. Udah dijelasin kata sudah dengan rupa tapi dia nggak terima ya. Jadi ya nggak bakal mau terima. Ya karena ya mohon maaf apa namanya orang kafir itu kayaknya udah tertutup Bang Pak Ustaz ya. Artinya iya. Agak coba kita buka aja kan di Qur'an kita. Innalladzina kafaru min innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Kan gitu. Sesungguhnya orang-orang kafir diperingatkan atau tidak, mereka nggak akan beriman gitu. Iya. Nggak akan. Tertutup artinya. Nah, Tertutup. kecuali Allah memberikan hidayah baru. Hidayah ya dengan cara apa, membuka akal kan gitu. Ya. Sebenarnya orang-orang kayak Pak Dehe itu ya akalnya terbuka, mau aja sebenarnya kalau Pak Dehe-nya mau gitu. Tapi nggak bisa dipaksa, la ikraha fiddin ya teman-teman, tidak ada paksaan masuk Islam gitu. Jadi itulah ajaran agama Islam yang perlu kita kita nggak memaksakan orang masuk ke agama kami. Betul. Islam. Itu maksudnya sebagai apa namanya tanggapan aja ya. Oke ya Bang ya. Saya akan cari yang lain lagi Kristennya ya. Satu lagi mungkin insyaallah. Siap. Oke, makasih Bang atas penyampaiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya teman-teman, kenapa saya sering menampilkan bukan saya minta koin, ini target teman-teman, target dari tok ini masalahnya, disuruh naik level saya dari liganya itu loh. Lama kali di Liga B1 ya, karena orang nggak ada kan kasih koin yang gede kan kayak gitu. Makanya ada target dari si tok mau cepat kaya. Gitu. Syukran jazakallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Cuman mau silaturahmi sama ini Pak Ustadz Yusuf ini. Soalnya boleh. fans berat. Boleh Bang, nanti ke ini juga ke nomor WhatsApp WA aja gitu. Oke Bang. Nanti ditampilkan ya Bang nomor WA. Ada nanti saya tuliskan nomor WhatsApp ya.